Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai somatic symptom disorder dan illness anxiety disorder. Adapun anggota kelompok 1 adalah Anantari Widyakasih, Aryan Ardiansah, Dian Kurniawati, Kevin Daniel, Lai Nehemia, Rio Setiawan, dan Rauda Azhar. Simptom somatis dan gangguan terkait. Simptom somatis dan gangguan terkait merupakan kategori baru dalam DSM-5. Menurut American Psychiatric Association atau APA 2013, gangguan di dalamnya melibatkan psikologi abnormal dan pengobatan. Termasuk dalam kategori ini adalah kondisi yang melibatkan simptom fisik. Tapi ada kombinasi dengan pemikiran, perasaan, dan perilaku abnormal dalam merespon simptom-simptom tersebut. Kata somatis sendiri diambil dari kata soma yang berarti tubuh. Orang yang mengalami simptom somatis dapat menyebabkan mereka merasa stres berat dan kerusakan psikologis yang signifikan. Sebenarnya setiap kita mengalami sensasi atau simptom tubuh sebagai suatu hal yang umum. Pada kebanyakan kasus, simptom ini menghilang dengan spontan. Tetapi sekitar 20% kasus, simptom ini persisten untuk jangka waktu yang lebih panjang dan pada akhirnya mendorong orang mengunjungi dokter. Menurut penelitian di seluruh dunia, antara 20-25% dari simptom fisik yang menyebabkan orang mencari perawatan medis tidak dapat dijelaskan secara medis pada akhirnya. Dengan kata lain, tidak ada penyebab medis yang ditemukan. Ini menurut Kroenke 2003. Bagi banyak orang, ketika menemukan hasil tes yang negatif, mereka menjadi puas dan berhenti dalam pencarian mereka. Tetapi tidak demikian halnya bagi sebagian pasien. Mereka tetap merasa khawatir, memiliki penyakit yang tidak terdiagnosis, dan meminta lebih banyak tes lagi. Meski sebenarnya tidak ada masalah medis yang spesifik yang mereka temukan. Sehingga pada akhirnya, hal ini mulai menunjukkan gangguan yang signifikan terhadap fungsi hidupnya. Gangguan simptom somatis. Dalam DSM-5 terdapat kriteria untuk diagnostik dalam gangguan somatis ini adalah A. Satu atau lebih gejala somatik yang menyusahkan atau mengakibatkan gangguan yang signifikan dari kehidupan sehari-hari. B. Pikiran, perasaan, atau perilaku yang berlebihan terkait dengan gejala somatik atau masalah kesehatan yang terkait yang dimanifestasikan oleh setidaknya salah satu dari berikut ini. Yang pertama, pikiran yang tidak proporsional dan terus-menerus tentang keseriusan gejala seseorang. Yang kedua, tingkat kecemasan yang terus-menerus tinggi tentang kesehatan atau gejala. Yang ketiga, waktu dan energi yang berlebihan dicurahkan untuk gejala atau masalah kesehatan tersebut. Lalu yang C, meskipun salah satu gejala somatik mungkin tidak muncul secara terus-menerus, keadaan gejala ini pun bersifat menetap dan biasanya lebih dari 6 bulan. Berdasarkan tingkat keparahan, terbagi 3, yaitu ringan, sedang, dan parah. Tingkat keparahan ringan jika hanya satu dari gejala yang ditentukan dalam kriteria B terpenuhi, lalu yang sedang, 2 atau lebih gejala yang ditentukan dalam kriteria B terpenuhi. Atau yang parah, 2 atau lebih gejala yang ditentukan dalam kriteria B terpenuhi ditambah lagi dengan beberapa keluhan somatik atau satu gejala somatik yang sangat parah. Penyebab simptom somatis. Freud berpendapat bahwa somatic symptoms disorder atau SSD adalah mekanisme pertahanan terhadap konflik yang tidak terselesaikan atau selesai dengan hasil yang tidak dapat diterima. Penolakan ini pada akhirnya disalurkan melalui masalah fisik atau kesehatan. Seiring berjalannya waktu, sudut pandang terkini lebih banyak mempergunakan pendekatan perilaku kognitif. SSD adalah gangguan yang relatif baru, sehingga penelitian terkait belum banyak ditemui.
Terdapat berbagai karakteristik atau model perilaku kognitif yang didefinisikan oleh beberapa psikolog, yaitu Richard Brown pada tahun 2004, Lawrence Kermeyer dan Suzanne Taife pada tahun 1997, Winfried Reeve dan Arthur Barsky pada tahun 2005. Karakteristik tersebut adalah: pertama, perhatian terhadap sensasi tubuh, di mana individu memiliki kewaspadaan dan kesadaran tinggi terhadap perubahan tubuh. Kedua, mengatribusikan sensasi terhadap penyakit, di mana individu mengkaitkan sensasi yang dirasakannya dengan penyakit. Ketiga, individu merasakan kekhawatiran berlebih atau pemikiran katastrofik terhadap sensasi atau simptom yang dirasakannya. Keempat, karena kekhawatiran tadi, individu mencari bantuan medis. Selain itu, pengalaman masa lalu terkait penyakit yang pernah diderita, baik oleh diri sendiri maupun orang lain, diyakini memiliki pengaruh terhadap berkembangnya SSD. Ini adalah pandangan David Marcus dan Jessica Gurley dan kawan-kawan pada tahun 2007, serta Paul Salkowskis dan Hilary Warwick pada tahun 2007. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa SSD adalah gangguan persepsi, di mana individu merasakan perubahan pada sensasi yang umumnya lemah atau tidak dirasakan seperti detak jantung. SSD juga termasuk gangguan kognitif, di mana individu mengkaitkan kondisi fisiknya seperti detak jantung yang tadi disebutkan dengan penyakit jantung yang serius. Penelitian eksperimental menemukan bahwa individu-individu ini menggunakan proses kognitif top-down atau dari umum ke khusus, di mana individu memiliki persepsi kondisi fisiknya adalah indikator bahwa mereka menderita suatu penyakit. Ya, selanjutnya itu penyebab gangguan simptom somatis, yaitu pengaruh negatif atau gangguan negatif dianggap sebagai faktor resiko berkembangnya gangguan simptom somatis. Meskipun demikian, pengaruh negatif saja tidak cukup. Banyak orang cenderung memiliki kepribadian muram. Namun, hanya sedikit dari orang-orang ini yang berlanjut menjadi orang yang memiliki kebiasaan melaporkan simptom fisiknya. Nah, karakteristik lain juga ada absorption dan alexithymia. Absorption adalah kecenderungan menyerap pengalaman orang lain dan sering dihubungkan dengan sangat mudah dihipnotis. Adapun alexithymia yaitu memiliki kesulitan untuk mengenali perasaan seseorang. Nah, orang yang melaporkan memiliki simptom tetapi tidak memiliki kondisi medis cenderung memiliki skor tinggi dalam pengukuran 3 sifat ini. Nah, riset juga menunjukkan bahwa saat orang yang melaporkan banyak masalah fisik berada di dalam suasana hati negatif, laporan mereka tentang simptom fisik meningkat. Ya, jadi orang yang memiliki kesulitan mengenali perasaan dan juga sangat mudah terpengaruh dengan pengalaman, mereka sendiri bisa jadi sangat sensitif dan memiliki proses perhatian tertentu yang aktif saat mereka mengalami kejadian negatif. Perubahan dalam sistem atensi ini dapat memicu memori atau representasi simptom pada masa lalu yang dibentuk sebagai hasil pengalaman terdahulu dengan penyakit. Hal ini dianggap terjadi secara otomatis sehingga orang tersebut tidak memiliki kesadaran pemikiran atau tidak memiliki kontrol terhadap proses tersebut. Berikut contoh kasus gangguan simptom somatis, yaitu sakit fisik dan emosional. Di sini diceritakan bahwa Anna G, wanita berusia 38 tahun yang sudah menikah, ibu 5 anak, melaporkan ke klinik kesehatan mental dengan keluhan utama depresi, memenuhi kriteria diagnosis untuk gangguan depresi mayor. Perkawinan mereka sangat tidak bahagia. Anna menggambarkan suaminya sebagai seorang pecandu alkohol dengan riwayat kerja yang tidak tetap dan sering ada argumen seputar keuangan.
ketidakpedulian seksualnya, dan keluhan rasa sakit saat berhubungan seksual. Ana menggambarkan dirinya sendiri sebagai orang yang gugup sejak kecil dan terus-menerus sakit pada awal masa mudanya. Ia mengalami nyeri dada dan diberitahu dokter bahwa ia memiliki nervous heart, salah satu jenis penyakit jantung, dan ia sering menemui dokter untuk keluhan sakit pusing karena telah didiagnosis pada satu kesempatan memiliki kejang kolon. Selain dokter, ia juga berkonsultasi dengan chiropraktor dan osteopaths untuk sakit punggung, nyeri di ekstremilis atau tulang-tulang terjauh dari jantungnya, dan perasaan anestesi di ujung jarinya. Dia baru-baru ini dirawat di rumah sakit menyusul keluhan sakit dada dan perut serta muntah. Selama dirawat, ia menjalani histerektomi. Setelah operasi, ia terganggu oleh rasa gelisah, pingsan, muntah, intoleransi makanan, dan kelemahan serta kelelahan. Pemeriksaan fisik menunjukkan temuan yang benar-benar negatif terhadap rasa sakitnya. Nah, sebagai dari contoh kasus ini, yaitu para pasien dengan gangguan simptom somatik biasanya terlihat di klinik-klinik medis. Dia atau mereka berulang-ulang mencari saran medis. Ya. Pada pasien dengan gangguan sistem somatik lebih cenderung dialami perempuan atau lebih banyak dialami perempuan dan mengalami tingkat depresi komorbid yang tinggi serta kecemasan. Orang dengan gangguan simptom somatis bukanlah malingering atau berpura-pura dengan sadar membuat simptom palsu untuk meraih tujuan tertentu. Tetapi mereka mengalami masalah fisik yang menyebabkan mereka menaruh perhatian besar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam contoh soal ya yang Ana itu, simptom-simptom ini dapat disebabkan oleh proses otak yang terjadi di bawah radar kesadaran seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perawatan terhadap gangguan simptom somatis. Ada beberapa cara perawatan. Yang pertama adalah terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy yang biasa disingkat CBT. Terapi ini berfokus pada penilaian keyakinan tentang penyakit dan memodifikasi kesalahan interpretasi terhadap sensasi tubuh. Salah satu implementasi dari CBT adalah pasien diarahkan untuk tidak mengecek tubuhnya seperti yang biasanya dilakukan dan berhenti mencari-cari tahu secara berlebihan terkait rasa sakit yang dirasakannya. Secara umum, durasi CBT relatif singkat, yaitu terdiri dari 6 sampai dengan 16 sesi, dapat dalam bentuk kelompok. Selain CBT, yang berikutnya adalah pengobatan antidepresan, terutama antidepresan trisiklik dan selektif serotonin reuptake inhibitor tertentu, di mana keduanya telah terbukti dapat mengurangi intensitas rasa sakit. Berikut gangguan kecemasan penyakit. Gangguan kecemasan penyakit baru ada di DSM-5. Orang yang memiliki kecemasan tinggi terhadap mengidap atau sedang mengembangkan penyakit serius. Kecemasan ini membuat tertekan dan atau mengganggu, tetapi hanya ada simptom somatik yang sangat sedikit atau sangat ringan. Berikut kriteria untuk gangguan kecemasan penyakit pada DSM-5. Terdapat 6 poin, yaitu pada poin A, kesibukan mengidap penyakit serius. Pada poin B, simptom somatis tidak ada, kalaupun ada, hanya berintensitas ringan. Jika kondisi medis lain ada atau ada risiko tinggi mengembangkan kondisi medis. Contohnya, adanya riwayat keluarga yang kuat. Kesibukan yang dilakukan jelas-jelas berlebihan atau tidak proporsional. Pada poin C, ada kecemasan tingkat tinggi terhadap kesehatan dan individu dengan mudah khawatir dengan kondisi kesehatan orang lain. Pada poin D, individu menampilkan perilaku terkait kesehatan secara berlebihan. Contohnya berulang kali mengecek tanda-tanda penyakit pada tubuhnya atau memperlihatkan penghindaran maladaptif
Contohnya, menghindari pertemuan dokter atau kunjungan ke rumah sakit. Pada poin E, kesibukan terhadap penyakit telah dilakukan selama paling tidak 6 bulan, tetapi penyakit serius yang ditakutkan mungkin berubah seiring berjalannya waktu. Pada poin F, kesibukan terkait kesehatan ini tidak dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan jiwa tipe somatik lain seperti gangguan simptom somatis, gangguan nyeri, gangguan kecemasan umum, gangguan tubuh dismorfik, gangguan obsesif kompulsif, atau gangguan delusional. Gangguan kecemasan penyakit. Selanjutnya, contoh kasus gangguan kecemasan penyakit. Imade Suripandu, seorang remaja berusia 21 tahun yang mengidap anxiety disorder. Pandu mengaku bahwa kecemasan yang ia rasakan bermula sewaktu ia duduk di bangku sekolah dasar. Persiapan UN membuat orang tua Pandu menyimpan harapan yang tinggi, namun Pandu merasa salah satu masalah terbesarnya adalah ia merasa sulit dalam hal akademik. Tekanan itu semakin memuncak saat Pandu mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi SBMPTN. Dengan latar belakang keluarga yang mengenyam perguruan tinggi negeri, membuat ia merasa harus mengikuti hal yang serupa. Tekanan yang berlebihan ini akhirnya memuncak sampai membuat fisik Pandu drop, namun tidak diketahui apa penyebabnya. Sampai suatu malam, Pandu merasakan jantungnya berdebar kencang dan sesak napas. Gejala ini sering dirasakannya sampai pemeriksaan oleh dokter pun tidak menemukan hasil. Akhirnya ia dirujuk untuk konsultasi ke psikiater. Dari situlah Pandu mulai didiagnosis mengalami anxiety disorder oleh psikiater. Untuk mengatasinya, ia pun harus menjalani pengobatan selama beberapa tahun. Dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua, tekanan yang diterima dapat menyebabkan timbulnya gejala kecemasan pada seseorang. Menurut psikolog Veronica Adesla, secara umum gangguan kecemasan pada anak atau remaja dapat ditunjukkan dengan rasa cemas dan takut berlebihan yang tidak wajar. Kondisi ini akan berlangsung secara intens dan berulang. Gejala ini juga bisa disertai dengan gejala fisik atau psikosomatis dan kognisi. Gangguan psikosomatis yang dialami Pandu juga termasuk ke dalam gangguan kesehatan mental. Gangguan tersebut merupakan penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh. Istilah gangguan psikosomatis ini digunakan untuk menyatakan keluhan fisik yang diduga disebabkan oleh faktor psikis seperti stres dan rasa cemas. Contoh gangguan psikosomatis adalah munculnya tanda-tanda seperti jantung berdebar, denyut jantung menjadi cepat, mual, gemetar, berkeringat, dada sesak, nyeri otot, dan lain sebagainya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih.